Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil resum kesiapsiagaan bela negara dan contoh tata tempat kegiatan resmi. Konsep kesiapan bela negara, kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1 yang berisi yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS ini, materi bela negara menjadi salah satu komponen penting yang membentuk karakter dan integritas aparatur sipil negara. Kesiapsiagaan ini tidak hanya sebatas kemampuan fisik saja, tetapi juga mencakup kesadaran, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui kegiatan ini, peserta Latsar dilatih untuk memiliki disiplin tinggi, sikap tangguh, serta semangat nasionalisme yang kuat. Manfaat kesiapsiagaan bela negara yang pertama adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga adalah membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu masing-masing. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, dan membentuk perilaku jujur. Kemampuan awal bela negara yang pertama adalah kesehatan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani ini mempunyai fungsi penting dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, maka akan semakin meningkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk mengatasi beban kerja yang diberikan. Dengan kata lain, dengan jasmani yang sehat, produktivitas kerja Anda akan semakin tinggi. Kesehatan jasmani salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Namun dengan kemajuan teknologi seperti ini, banyak aktivitas kita yang dimudahkan oleh bantuan teknologi tersebut, seperti penggunaan lift, remote control, komputer, kendaraan bermotor, dan sebagainya, yang menyebabkan kita mengalami penurunan aktivitas fisik. Sebagai akibat dari penurunan aktivitas fisik, aktivitas organ tubuh juga menurun, dan ini disebut kurang bergerak. Pada kondisi kurang gerak, organ tubuh yang biasanya mengalami penurunan aktivitas, organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otot yang amat berperan pada kesehatan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit, menjaga kesehatan jasmani dan mental yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah contoh dari aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari seperti mencuci baju, mengemudi mobil, mengecat rumah. Itu salah satu aktivitas fisik dan jumlah kalori yang dikeluarkan per menitnya. Yang selanjutnya adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan jasmani dan mental adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien.
Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani, dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan ataupun berat secara fisik dengan baik, dengan menghindari efek cedera atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Sementara kesiapsiagaan mental sendiri adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa. Baik tuntutan dalam diri sendiri maupun dari luar, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian dari etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui tutur sikap dan perilaku yang baik serta bermanfaat yang berlaku dalam suatu golongan, kelompok, dan masyarakat serta pada institusi formal maupun informal. Selanjutnya adalah etiket. Etiket itu merupakan bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan tata krama, sopan santun, dan tata cara pergaulan dalam berhubungan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi, hubungan baik, dan saling memahami antara satu dengan yang lain. Kata moral berasal dari kata etika, maka rumusan arti kata moral adalah nilai-nilai norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam menentukan tingkah lakunya. Tata tempat kegiatan resmi. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, definisi tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintah atau masyarakat. Pengaturan tata tempat posisi berdiri seperti dicontoh. Kemudian untuk posisi duduknya itu terdapat dua. Yang pertama posisi duduk dalam rapat ya, yang selanjutnya adalah posisi duduk pada pertemuan tatap muka. Pada saat rapat itu bisa membentuk letter U atau bulat, sementara untuk tatap muka biasanya kita langsung berjejer. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.